Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Primandanu Febrian Aziz selaku Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Erwan Suryono selaku Kepala Bagian Bidang Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Fajar Purnama selaku Kepala Bagian Pengawasan Bidang PEPK dan Layanan Manajemen Strategis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua pada pagi siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan media update Batang Garing berbagi berita tentang perkembangan industri jasa keuangan triwulan ketiga tahun 2024 kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya tak lupa kita panjatkan salawat serta salam dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawakan dunia ini hingga membawa dunia yang terang benderang hingga siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Bima Heru Kurniawan, biasa dipanggil Bima dari kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, mungkin akan membantu untuk memandu acara pada siang hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan baik media cetak ataupun media elektronik yang telah berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar kegiatan media update Batang Garing pada triwulan ketiga 2024 ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita langsung saja akan disampaikan arahan serta sambutan update mengenai media update perkembangan sektor jasa keuangan Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan ketiga tahun 2024 langsung oleh Bapak Primandanu Febrian Aziz selaku Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Primandanu Febrian Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin biar suasananya rileks, saya awali dengan pantun dulu Bapak Ibu. Mohon cakepnya. Habis Jumatan lanjut makan. Di tengah cuaca terik terang benderang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk rekan-rekan media yang telah datang dapat berkumpul pada kegiatan media update dari OJK Kalimantan Tengah bersama rekan-rekan media. Sebagai informasi Bapak Ibu rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa OJK Kalteng sangat berterima kasih mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin baik antara OJK Kalteng dan juga rekan-rekan media. Dan karena rekan-rekan media baik dari OJK Pusat maupun dari OJK di Kalteng maupun di daerah lainnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OJK selama ini terutama yang di daerah itu banyak terbantu oleh media melalui publikasi pemberitaan dan lain sebagainya, yang itu sangat membantu kami dalam kaitannya mengedukasi masyarakat. Dan oleh karena itu, sebagai informasi, agenda pertemuan bulanan kami itu yang bagi kami wajib hukumnya, tidak boleh nggak ada kegiatan, itu
hanya rekan-rekan media yang sudah kami booking tiap bulan harus ada kegiatan dengan media. Makanya dari bulan Juni terakhir yang kita ada media update seperti ini, kemudian bulan Juli kita sempat ada kegiatan futsal bersama ya. Terus habis itu kemarin sempat badminton bareng. Nah itu tujuannya supaya kita tetap ada kegiatan bareng sama-sama media. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada variasi kegiatan yang lain, termasuk misalnya media gathering, kita bisa jalan-jalan kemana sambil meliput media bareng-bareng mungkin KOJK Kalimantan yang lain. Jadi intinya kami sangat berterima kasih rekan-rekan media atas kontribusi dan sinergi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus kita tingkatkan. Dan spesial untuk edisi hari ini mungkin ini sedikit nuansa baru ya, tempat baru, karena ini infonya juga restorannya belum lama launching ya, jadi saya juga baru pertama kali di sini. Dan juga ini kita kenalin namanya media update. Kemarin saya dapat inspirasi dari teman-teman, Pak, kita bikin supaya ada nuansa lokalnya. Batang Garing, nah, berbagi berita tentang perkembangan industri jasa keuangan gitu. Mudah-mudahan diskusinya nanti nggak garing ya. Nah ini supaya lebih ada nuansa lokal yang bisa kita angkat khusus dari Provinsi OJK Kalteng ini. Nah nanti secara format penyampaian nanti juga saya coba akan buat sedikit berbeda ya, di mana nanti mungkin di OJK Kalimantan Tengah ini kan secara kegiatan itu dibagi dua besaran. Yang pertama adalah yang terkait dengan pengawasan industri jasa keuangan, terkait dengan pengawasan perbankan, kemudian juga pasar modal, industri keuangan bank, dan yang kedua adalah terkait dengan bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Ya, itu nanti kegiatan terkait dengan program sosialisasi edukasi kita, kemudian juga ada terkait dengan TPAKD, itu nanti juga akan kita sampaikan. Nah, untuk bagian pengawasan nanti akan disampaikan oleh Kepala Bagian saya, Mas Erwan, Kabak Pengawasan. Mungkin boleh berdiri, Mas Erwan, biar pada kenal juga teman-teman media. Dan juga nanti untuk bagian edukasi dan pelindungan konsumen nanti juga akan diupdate oleh Mas Fajar. Silakan Pak Fajar. Mungkin kalau teman-teman media udah lebih familiar dengan Mas Fajar ya, karena media juga ada di tempatnya Mas Fajar. Dan teman-teman media, kami mungkin sedikit reminder juga bahwa sedemikian penting peran media itu sampai OJK pada tahun lalu 2023 itu pertama kali membuat penghargaan, yaitu Anugerah Media Award. Nah, dan infonya tahun ini di 2024 ini juga akan diadakan lagi Anugerah Media Award itu. Intinya nanti Anugerah Media Award itu akan ada berbagai klasifikasinya, teman-teman. Nanti akan saya update ya, klasifikasi penghargaannya itu apa aja. Tapi intinya adalah yang dinilai itu adalah kontribusi teman-teman media dalam melakukan pemberitaan terkait dengan kegiatan di OJK ini. Oleh karena itu saya selalu minta ke teman-teman setiap kita ada kegiatan edukasi kah, kemudian juga kemarin di bidang pengawasan kami ada evaluasi kerja BPR, itu selalu kita dorong untuk buat siaran persnya supaya teman-teman juga ada feeding buat bahan untuk buat pemberitaan terkait dengan aktivitas yang dilakukan di OJK khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kami mohon bantuan rekan-rekan media dalam terus memberikan pemberitaan, khususnya pemberitaan yang positif terkait dengan industri jasa keuangan, terkait dengan kegiatan literasi edukasi keuangan yang dilakukan OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan stakeholders terkait lainnya. Media, sekali lagi terima kasih banyak atas sinergi yang telah terjadi selama ini, dan mohon maaf sekiranya pada pelaksanaan kegiatan media update pada hari ini mungkin ada 1-2 hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selanjutnya mungkin nanti akan dilanjut sedikit paparan dari Pak Herwan terkait dengan perkembangan industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian nanti dilanjut oleh Pak Fajar terkait dengan kegiatan literasi edukasi pelindungan konsumen yang ada di OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Dan setelah itu kita lanjut diskusi tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danu sudah diperkenalkan. Yang kami hormati Pak Danu dan teman-teman sekalian, memulai paparan media update terkait pada siang hari ini. Mungkin terkait lembaga jasa keuangan saya coba 5 menit ya, agak cepetan, mungkin bisa dibantu. Nah, Kalteng sebenarnya kami melakukan pengawasan untuk industri yang kantor pusatnya di sini. Namun tidak lepas juga terkait pengawasan secara umum, kami melakukan pemantauan kondisi kinerja secara lembaga jasa keuangan se-Kalimantan Tengah.
Nah, ini mungkin saya akan bacakan. Di depan itu ada dua grafik. Yang pertama itu terkait kinerja intermediasi, yang kedua terkait dengan kredit atau pembiayaan bermasalah. Nah, untuk intermediasi itu mungkin mengulas sedikit bahwa perbankan itu dibagi dua ya, ada bank umum dan BPRS atau syariah, itu untuk bank yang mikro gitu kan. Nah, ini bank umum yang seperti kita ketahui ini skalanya nasional. Nah, baik. Salah. Nah, seperti grafik pertama sebelah kiri itu kinerja intermediasi, itu yang warna oranye itu aset. Jadi dari tahun 2022 atau Juli 2022 sampai dengan Juli 2023 dan Juli 2024, lihat trennya meningkat ya. Kemudian ini artinya apa? Berarti perbankan yang ada di Kalimantan Tengah itu selama ini tumbuh. Terakhir tumbuhnya berapa? 19,75 year on year, yaitu Juli tahun ini dibandingkan dengan Juli tahun lalu. Selanjutnya yang warna biru atau dana pihak ketiga. Ini seperti deposito, tabungan ataupun giro yang ada di perusahaan misalkan. Dari tahun ke tahun trennya meningkat dan posisi Juli 2024 ini secara year on year itu meningkat 24,8%. Tabungan pun demikian, meskipun kenaikannya tidak sebesar kredit yang warna kuning, warna kuning kredit itu walaupun tidak sebesar peningkatan DPK, tapi trennya positif 11,25% year on year. Nah, ini menunjukkan apa? Dalam situasi saat ini yang katanya tahun politik, perbankan tetap tumbuh. Gitu, khususnya untuk di Kalteng. Nah, terus bagaimana, apakah pertumbuhan perbankan itu ada masalah tidak? Nah, itu grafik sebelah kanannya. Dari kita lihat di sini, kita perlu sampaikan kredit bermasalah itu OJK ada thresholdnya atau ada batasnya, maksimal 5%. Di atas 5% itu sudah lampu merah gitu kan. Ini masih lampu hijau, kurang lebih Juli. Ini bukan Juli 2023, Juli 2024, 1,66%, sangat rendah. Nah, itu berarti mungkin ada yang ingin bertanya terkait ini, terjawab ya. Berarti kinerja kualitas pada tahun ini alhamdulillah masih kondisi bagus. Selanjutnya, nah tadi saya ceritakan bahwa bank itu ada dua, bank umum yang skala nasional dengan yang skala mikro atau tanda kutip UMKM yang kantor pusatnya itu ada di Kalimantan Tengah, yaitu BPR dan BPRS. Untuk di wilayah Kalimantan Tengah itu ada 7. Dari sisi aset itu tahun ke tahun pun juga tumbuh, tidak mau kalah seperti bank yang nasional, tetap tumbuh. 2024 itu sudah totalnya 2,3 triliun rupiah, tumbuh 28%. Kemudian posisi dana pihak ketiga itu tumbuh sangat signifikan ya, 1,35 triliun untuk saat ini Juli, pertumbuhannya 61,77%. Dan kreditnya, nah berbeda dengan bank umum, untuk BPR ini karena skalanya mikro, dia agak ekspansif atau agak semangat nih, agak giat menurunkan kredit. Kreditnya tumbuh 33,24%, saat ini 1,81%. Nah, terus bagaimana dengan pembiayaan bermasalah gitu kan? Memang trennya itu naik gitu kan. Jadi sebelumnya itu posisi Juli, posisi kemarin itu sebenarnya masih di bawah 5, tapi di Juli saat ini posisi 6,10%. Tapi apakah ini bermasalah? Ada dua permasalahan, dalam artian secara rasio memang menunjukkan adanya kredit bermasalah, tapi insya Allah secara permodalan dan kekuatan bank ini masih dalam masih bisa terhandle, manage dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa bagi BPR itu memang secara tren NPL-nya itu agak naik dibanding bank umum. Kalau tadi kita lihat sebelumnya itu kisarannya di bawah 2%,
Kalau BPR ini di atas 2%, nah gitu kan, agak naik gitu kan. Dan walaupun naik 6,1% sekarang, tapi kita bisa memastikan kondisi bank perkreditan rakyat ini dalam kondisi baik gitu kan. Nah terus next, nah tadi kinerjanya, pertumbuhannya, nah sekarang bagaimana dengan sektor ekonominya? Yang sebelah kiri ini ada 3 grafik informasi. Sebelah kiri merupakan top 5 sektor ekonomi se-Kalimantan Tengah. Itu ada 5, yaitu yang pertama, yang paling utama ya, seperti kita ketahui bahwa Kalteng itu terkenal dengan sawitnya, dan itu termasuk dalam kategori pertanian, perburuan, dan kehutanan gitu. Itu share-nya 29,87%. Kemudian yang kedua itu pemilikan peralatan rumah tetangga lainnya, itu konsumtif. Nah, yang ketiga perdagangan besar dan eceran. Nah, yang keempat ini KPR. Sebenarnya kalau digabungkan antara kepemilikan peralatan rumah dan KPR sebenarnya itu konsumtif, namun kita bagi dua. Dan yang terakhir industri pengolahan. Nah, terus yang sebelah kanan atas, kalau ini sektor ekonomi, yang kanan atas itu jenisnya. Nah, jenisnya itu ada 3, kita bagi: konsumtif, kemudian untuk modal kerja, atau investasi. Kalau investasi biasanya digunakan untuk beli aset tetap gitu kan. Kalau modal kerja untuk perputaran modal. Kalau konsumtif untuk kepentingan kehidupan gitu kan. Nah, untuk Kalteng masih didominasi oleh kredit konsumtif. Nah, porsinya berapa? 38,96%. Kemudian disusul modal kerja. Ini untuk produktif 33,80% dan investasi 27,24%. Nah, dari keseluruhannya itu kira-kira disalurkan kemana nih? Ke UMKM atau ke non UMKM? Nah, itu di tabel kanan bawah. Penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha. Ternyata untuk kredit yang lokasinya di Kalimantan Tengah itu 64,91%, hampir 65% itu disalurkan untuk non UMKM alias konsumtif dan korporasi. Nah, untuk mikro itu porsinya 18,20%, kecil 11,40% dan menengah 5,49%. Nah, itu demografi terkait kredit yang ada di Kalimantan Tengah. Next. Nah, kayaknya kelewatan deh. Ini IKNB dulu. Nah, pasang dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan perkembangan. Tadi perbankan sudah, kita lanjut lagi ke pasar modal. Nah, pasar modal ini agak ruwet gambarnya gitu ya, tapi tenang, tidak serut yang dibayangkan. Nah, kita dari paling bawah kanan aja. Nah, paling kanan bawah yang grafik ungu itu jumlah investor. Jumlah investor dalam artian itu ya investor saham dan lain sebagainya. Itu sekarang ada punya KTP kan. Jadi orang yang ingin bermain di pasar modal hanya punya satu KTP itu terdeteksi. Untuk di Kalteng itu saat ini Juli 2024 sudah mencapai 104.254 dan meningkat dibanding tahun lalu. Dan ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Kalteng terhadap investasi pasar modal cukup tinggi. Nah, terus bagaimana transaksi sahamnya? Nah, itu di sebelah kiri yang oranye dan kuning. Nah, yang kuning ini nilai transaksi sahamnya, kemudian yang oranye itu nilai total sahamnya. Nah, kalau untuk transaksinya itu Juli 2024 itu mencapai 340 miliar. Tapi total yang dimiliki sahamnya itu sudah mencapai 3.000 miliar atau 3 triliun rupiah. Itu sangat signifikan meningkat tahun ini dibanding tahun lalu. Nah, kalau investasi pasar modal itu kan ada saham, satunya lagi ada reksadana. Nah, reksadana itu ada di tabel atasnya. Nah, berbeda dengan saham yang meningkat kepemilikannya, reksadananya cenderung turun. Juli 2024 kepemilikan reksadana itu tercatat ya, investor Kalteng itu hanya 3,59 miliar.
Juli 2023 itu 9,63 miliar, jadi turun hampir 62%. Dan ini menurut kami bukan kategori bagus enggaknya, ini perilaku investor yang Carlton kemungkinan memindahkan reksadananya ke instrumen saham atau instrumen lainnya. Nah itu, dan jumlah nasabah yang tercatat sebagai pemilik reksadana itu perorangan itu di Carlton itu 1.563, dan institusi pun juga boleh membeli reksadana itu ada 3 perusahaan. Nah, next. Nah, mungkin tadi saya janjinya 5 menit, ini udah 5 menit, jadi selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Bagian Perlindungan Konsumen, Mas Fajar. Nah, mungkin Mas Fajar bisa melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal mungkin ya. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Fajar, bersama dengan tim saya ada Mas Bima, ada Kang Maman. Jadi kami yang memang in charge di bagian terkait pengawasan, agak panjang ini. Kalau disingkat PEPK dan LMS, tapi kalau dipanjangin pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, pelindungan konsumen, dan layanan manajemen strategis. Jadi panjang ya. Banyak ya, panjang. Kalau Pak Erwan tadi lebih mengawasi terkait kondisi lembaga jasa keuangannya, rasio-rasio keuangannya, sehat atau enggaknya. Nah, kalau kami ini yang tadi kan ada edukasi pelindungan konsumen jelas, tapi kalau yang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan ini bagaimana lembaga jasa keuangan memberikan pelayanan kepada masyarakat, lalu apakah yang disampaikan informasinya itu sudah sesuai dengan yang tercantum dengan yang dan lain-lain. Jadi perilakunya lembaga jasa keuangan terhadap masyarakat itu menjadi salah satu tanggung jawab juga dari kami, dan memang sesuai dengan Undang-Undang P2SK ini sudah diamanatkan untuk dilakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Biar tetap semangat, izin saya pantun, minta cakepnya, izin pada salah. Siang-siang mengikuti kegiatan batang garing sambil makan maksa hangat bersama otoritas jasa keuangan. Semoga teman-teman wartawan tetap fokus dan semangat meskipun ini jam-jam rawan. Hati-hati matanya ya. Nanti ngedengerin yang merdu ini ngantuk gitu. Oke, izin lanjut. Jadi tadi pasar modal sudah clear ya. Yang industri keuangan non-bank juga ada, pasar modal juga udah. Ini kita masuk industri keuangan non-bank. Sebetulnya memang ada banyak, tapi di sini yang kita highlight yang memang cukup besar dan banyak masyarakat mengaksesnya, salah satunya ya perusahaan pembiayaan, atau mungkin orang-orang lebih banyak kenalnya leasing kali ya. Jadi kalau untuk piutang pembiayaan pada tahun 2024 bulan Juli ini meningkat sebesar 6,59%, yang sebelah kiri ya, yang orange, dari 7,8 triliun sampai dengan menjadi 8,3 triliun. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang mengakses, termasuk salah satunya kan di situ ada kredit kendaraan bermotor juga mungkin ya, motor, mobil. Lalu untuk yang kita lihat tadi ada kualitas kreditnya juga, dan di sini masih cukup rendah, jadi di bawah thresholdnya 5%, itu ada 2,91% di posisi Juli 2024. Jadi untuk di wilayah Kalimantan Tengah trennya meningkat dari Juli 2022 ke Juli 2023, Juli 2024 itu jumlahnya secara nominal terus meningkat. Sedangkan untuk NPL-nya tadi kan ada fluktuatif juga ya, seperti itu. Next, Mas Bima. Nah, ini untuk yang fintech P2P lending, atau kita lebih kenalnya pinjaman online ya, pinjaman online yang legal loh, bukan yang ilegal. Ini yang legal. Ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi untuk yang fintech P2P lending juga ini sama mengalami peningkatan 36,75% dari posisi Juli 2023 260,63 miliar, Juli 2024 menjadi 356,42 miliar. Dan untuk jumlah rekening penerimanya sendiri ini juga sama, semakin banyak yang mengakses fintech P2P lending, yaitu dari 62.694
menjadi 73.670 rekening penerima pada posisi Juli 2024 seperti itu. Nanti ini materinya akan kami share juga ya teman-teman semua. Next. Nah, ini untuk yang edukasi perlindungan konsumennya. Jadi pengaduan dan layanan lain-lain yang kami lakukan termasuk kegiatan edukasi juga. Jadi kalau sebelah kiri, diagram sebelah kiri data kegiatan edukasi perlindungan konsumen, kami sudah melaksanakan edukasi masyarakat. Ada juga di situ kegiatan Satgas Pasti. Kemarin ada yang ikut atau pas pengukuhannya? Ada ya? Nggak ada ya? Ada kan? Ada tuh, saya ketemu Mbak itu kemarin. Waktu itu ada yang ikut juga, ada 8%, terus ada kehumasan kemitraan aplikasi, TPAKD itu 12%. Jadi untuk yang edukasi keuangan memang paling banyak, itu 45 kegiatan atau 62% dari total kegiatan yang kita laksanakan selama tahun 2024. Ya, jadi ada waktu itu sempat kami edukasi di Luansa kepada anggota Korem di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang hadir fisik kurang lebih sekitar berapa waktu itu ya? 2000 ya? 500 ya, 500 fisik, lalu 5.000 online. Jadi memang waktu itu kebetulan pada saat Pak Danu beserta kami audiensi ke Danrem, beliaunya meminta meminta kepada kami agar melakukan sosialisasi terkait judi online, terus pokoknya aktivitas keuangan legal kepada anggotanya, karena kan memang sangat rawan sekali ya sekarang. Itu salah satunya untuk yang edukasi keuangan. Terus ada juga Satgas Pasti, waktu itu ada pengukuhannya juga sudah kita laksanakan di hari yang sama. Jadi kita Satgas Pasti ini satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ya. Jadi memang intinya itu Satgas yang memberantas aktivitas-aktivitas seperti pinjol ilegal, terus ada juga investasi ilegal maupun judi online juga kalau daerah mungkin bisa masuk juga. Terus ada juga kegiatan keumasan dan kemitraan dan publikasi, termasuk salah satunya ini merupakan kegiatan keumasan yang kita rutin kita lakukan tiap bulan. Juga tadi sudah disampaikan Pak Danu, kita ada pertemuan rutin setiap bulan. Dan yang untuk tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD ini ada 9 kegiatan, termasuk salah satunya ialah pelaksanaan rakor dan penyusunan rencana kerja tim percepatan akses keuangan daerah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di wilayah Kalimantan Tengah. Next. Sebelumnya, nah yang perlu di-highlight ialah yang sebelah kiri bawah, totalnya kan ada 73 kegiatan ya. Jumlah pesertanya itu agak lumayan banyak sampai dengan 15.906 peserta. Sebetulnya kalau lebih dari ini pada saat bulan September kami juga melaksanakan beberapa kegiatan bersama dengan Dinas Koperasi UMKM. Jadi untuk sampai dengan September sudah lebih dari sini. Lalu yang sebelah kanan, data pengaduan konsumen berdasarkan lembaga jasa keuangan. Kalau kita lihat yang paling besar yang warna merah ya. Jadi memang pengaduan yang kita terima itu paling banyak di fintech P2P lending sebanyak 48 pengaduan. Lalu kita geser ke yang bawah yang orange itu terkait perusahaan pembiayaan dan penjaminan sebanyak 21 pengaduan. Untuk perbankan itu ada 35 pengaduan yang warna kuning, yang biru asuransi 7 pengaduan, modal ventura 1, dan untuk PPE itu 1 ya, yang efek ya 1%. Jadi totalnya ada 115 pengaduan. Next. Nah ini jadi ada namanya layanan aplikasi portal perlindungan konsumen yang kami miliki. Jadi mereka membuat sebuah wadah atau sebuah sistem di mana masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduan melalui aplikasi tersebut. Itu bisa diakses di kontak 157.ojk.go.id. Nanti begitu masyarakat menginput pengaduan tersebut, itu langsung terkoneksi ke lembaga jasa keuangannya dan OJK bisa memantau. Di situ ada service level agreement-nya selama berapa hari, 10 hari plus 10 hari lagi itu harus sudah ditanggapi oleh pihak lembaga jasa keuangan. Jadi sekarang bisa lebih cepat. Ini salah satu upaya kami untuk salah satunya tadi meningkatkan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Nah untuk layanan DPK sendiri sampai dengan bulan Agustus 2024 pengaduan ada sebanyak 115 yang sudah masuk ke layanan APPK di wilayah Kalimantan Tengah. Lalu permintaan informasi itu ada 305, sedangkan untuk pertanyaan itu mencapai 1.187.
Nah ini untuk yang di layanan melalui sistem. Ada juga untuk yang layanan walk-in atau datang langsung ke kantor. Jadi selain yang melalui sistem tadi itu bisa langsung datang ke kantor, di mana jumlah pengaduan yang kami terima secara langsung itu ada 43 dan informasi, permintaan informasi itu sebanyak 2 saja. Nah, selain layanan APPK dan layanan walk-in, kami juga menerima layanan untuk sistem slik. Ya kalau dulu namanya BI checking ya, yang informasi, jadi data historik kredit masyarakat. Nah ini kan banyak masyarakat yang datang ke kantor membawa KTP lalu meminta historistiknya seperti apa. Nah kalau sampai dengan posisi Agustus ini sudah sangat banyak ya, rata-rata setiap bulan kurang lebih sekitar 200 sekian. Nah untuk yang di bulan Agustus ini 211 untuk yang walk-in, lalu ada juga yang online itu sebanyak 166. Jadi ada 2 cara untuk meminta slik ini, meminta data slik, yaitu online dengan walk-in. Kalau online bisa diaksesnya itu di idepku ya Mas Bima ya, idepku.ojk.go.id. Kalau yang walk-in itu tinggal datang aja. Karena karena kan Kalimantan Tengah ini sangat luas sekali ya, tidak mungkin semuanya datang langsung ke Palangkaraya, makanya disediakan juga untuk yang online. Adapun jumlah publikasi yang sudah kami edarkan itu pada bulan Agustus sebanyak 62 publikasi, salah satunya siaran pers yang biasa kami share setiap bulan. Terus kami juga kan aktif juga di media sosial, di IG. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya yang belum follow IG kami, mohon di follow juga ojk_Kalteng. Kami di situ banyak informasi kegiatan yang sudah kami lakukan. Next. Nah ini untuk yang tadi yang legal, ini yang ilegal ya. Jadi perkembangan jumlah pengaduan identitas ilegal sampai dengan Juli 2024. Untuk jenis kelaminnya yang kami terima itu terbagi sebanyak 45% yang perempuan atau 33 orang, lalu 41 orang atau 55% yang laki-laki. Total pengaduannya sendiri jadi ada 74 ya yang sudah kami terima terkait entitas yang ilegal. Nah untuk di grafik yang kanan atas bisa kita lihat, jadi mostly memang kebanyakan ini di pinjaman yang ilegal pengaduan yang kami terima. Lalu untuk yang investasi ilegal sendiri itu ada 1 kalau untuk posisi bulan Juli 2024, dan di totalnya ada 74 semuanya. Rentang usia pengaduannya memang kebanyakan antara 26 sampai 35 yang di tengah ya teman-teman ya. Jadi ada 42 orang yang usianya 26 sampai 35, lalu ada yang 36 sampai 50 itu yang 16, sebanyak 16 orang, lalu 17 sampai 25 itu ada 16 orang. Dan pengaduannya sendiri rinciannya ada di kanan ya, tadi investasi legal sebanyak 3, pinjaman online legal sebanyak 71 sampai dengan posisi Juli 2024, jadi totalnya ada 74. Next. Ya mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Izin langsung kita lanjut tanya jawab. Pak Fajar atas pemaparan update-nya. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Mungkin satu-satu ya. Mungkin nanti akan kita batasi, mungkin jika waktu tidak mencukupi akan disampaikan menggunakan ini text word. Terima kasih. Izin Pak, mungkin persingkat tuh. Arif Pak dari Antara, mungkin yang dijelaskan Mas Fajar tadi tentang pengaduan terhadap yang ilegal, itu penanganannya bagaimana Pak? Sementara lembaganya ilegal, apakah OJK bisa menuntaskannya sampai selesai atau perlu bantuan dari lembaga hukum, dari kepolisian atau bagaimana? Karena kan sering sekali terjadi sebenarnya kasus-kasus seperti itu, masyarakat tidak tahu bahwa itu ilegal dan banyak terjadi permasalahan. Cuman mungkin kalau setahu saya OJK juga mungkin ada keterbatasan ya dalam penanganannya ketika itu ilegal. Nah kemudian juga untuk yang pasar modal tadi Pak, saya ingat beberapa update itu untuk apport yang institusi kayaknya selalu di angka 3 itu Pak, istilahnya apakah kenapa tidak ada peningkatan di sini untuk yang institusinya? Apakah memang karena kondisi di Kalteng masih belum memungkinkan atau bagaimana? Saya rasa terima kasih.
kasih Mas Arif. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin silakan Pak Garan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Pak, saya kebetulan koresponden Tempo, teman saya ada di Kanal Kalteng juga. Ini menarik ya Pak, tentang kredit pertanian perburuan dan kehutanan yang nilainya 14,63 triliun Pak ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, ini kredit sekian banyaknya ini kan kebanyakan masih di kelapa sawit Pak ya, mungkin di investasi. Nah yang mau saya tanyakan, apakah kredit ini ada di Bank Jakarta atau memang di bank sini? Nah kemudian OJK juga tidak menyebutkan berapa kredit untuk pengusaha-pengusaha kayak UMKM atau pengusaha-pengusaha lainnya yang juga mendapat kredit di situ. Kan kita ingin tahu Pak perbandingan nilai yang saya yakin ini nanti akan jomplang Pak ya nilainya. Nah, apakah ada angka itu tentang kredit-kredit untuk pengusaha kecil kayak UMKM dan lain-lain? Nah kemudian ini tentang yang kedua tentang fintech P2B lending ini kan pengaduan terbanyak laki-laki Pak ya. Nah saya ingin tahu apa mungkin bisa di-split lagi Pak pekerjaan si pengadu ini kebanyakan apa Pak? Apakah mereka swasta, apakah itu ASN atau mungkin ada dari wartawan? Nah kemudian kebanyakan duitnya ini lari kemana Pak? Lari ke judi online atau kemana? Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, silakan. Mungkin urut aja dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, saya Yundu Pak dari penalkalteng.com. Mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah kalau kita melihat dari data rentang usia pengadu Pak ya, di sini kan paling banyak itu adalah 26 sampai 35 tahun. Dalam artian itu apa sih Pak? Apa karena literasi edukasi tentang keuangan masih kurang menyentuh sehingga banyak yang mengadu ke sana, atau ketidaktahuan masyarakat di rentang usia 26 sampai 35 tahun tentang entitas ilegal, yang ilegal mana, yang resmi seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mungkin sedikit keluar ya, dalam artian ini kan kita mengingat masa pilkada, masa politik, ada nggak dalam artian kawan-kawan dari OJK memantau untuk aliran dana kampanye? Terima kasih. Tiga dulu kali ya? Tiga dulu. Kita lupa. Nanti. Ya. Ya, disimpan. Keluar. Ini sana baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin Pak Danu, Pak Herwan dan Pak Fajar, mungkin jika mau segera ditanggapin waktu dan tempat, saya persilahkan. Berat ini topiknya. Yang pertama tadi dari Mas Arif ya, Antara. Terkait dengan pengaduan aktivitas keuangan ilegal, bagaimana penanganannya, begitu ya Mas Arif ya. Baik, jadi memang OJK itu kan fungsinya mengatur, mengawasi, dan melindungi secara umum gitu ya. Yang diatur, yang diawasi ini adalah lembaga jasa keuangan yang memang legal, yang memang punya berizin di OJK, baik itu secara kelembagaannya, kegiatan usahanya, maupun orang perorangannya. Jadi kalau yang formal, yang legal itu secara udah ketat, berlapis-lapis lah. Apalagi sektor tertentu kayak perbankan itu udah lebih lama ini ya udah makin udah robust lah terkait dengan pengawasan. Nah, bagaimana yang ilegal? Namanya juga ilegal. Artinya itu nggak berizin dari OJK. Secara supervisory action kita juga ya namanya nggak berizin, kita nggak bisa cabut izinnya seperti itu. Oleh karena itu kita di OJK ini bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dalam wadah Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang dulu namanya SWI, Satgas Waspada
investasi. Setelah adanya Undang-Undang P2SK, Pengembangan Penguatan Sektor Jasa Keuangan nomor 4 tahun 2023, itu secara branding penamaannya memang seperti itu. Jadi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Karena yang ilegal ini nggak cuma di dunia investasi, tapi lintas kementerian lembaga terkait tadi. Misal terkait dengan aktivitas umroh ilegal, nah itu ada di Kemenak. Aktivitas e-commerce ilegal, perdagangan, itu ada di Kementerian Perdagangan, dan sebagainya, dan seterusnya. Koperasi ada di Kementerian Koperasi, dan seterusnya. Jadi kita terus bersinergi, berkolaborasi dengan di bawah yang Nawan sekarang sudah mencapai 16 kementerian lembaga ini untuk bekerja sama, untuk pada akhirnya nanti ujungnya itu ditindak lanjuti oleh APH, aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan Satgas ini juga pembentukannya di Eko di seluruh provinsi yang ada di kantor OJK-nya. Oleh karena itu kita belum lama ini, awal Agustus kemarin kita melakukan pengukuhan Satgas Pasti daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan waktu itu kami mendapatkan banyak masukan ya dari Wakajati ya, pada waktu itu Wakajati memberikan masukan bahwa dalam hal nanti pada saat rakor ini kan rapat koordinasi Satgas Pasti ini akan dilakukan secara berkala, minimal 1 semester sekali di masing-masing daerah pun demikian. Nah nanti agenda rakor itu dari masing-masing anggota itu mereka menyampaikan update sekiranya mungkin ada kasus-kasus pengaduan terkait dengan aktivitas ilegal di bidangnya masing-masing. Nah, ketika di rakor itu nanti kita akan bahas, ini kami ada pengaduan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal koperasi misalnya di sektor umroh misalnya. Nah, itu nanti disampaikan, di-share ke kita. Nah, dan nanti pembekalannya ke depan mungkin kita akan bekerja sama dengan Kajati terkait dengan, karena ada bukti-bukti yang cukup yang harus dipenuhi dalam hal kita menyampaikan pengaduan. Nah, itu ada 4+1, 5+1 berdasarkan KUHP, itu saya lupa persisnya, tapi ke depan kita akan melakukan penguatan capacity building kepada anggota Satgas supaya pada saat mereka menyampaikan pengaduan, kemudian pembuktian itu bisa lebih valid dan bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dan juga sebagai informasi, wakil Satgas Pasti yang ada di daerah itu adalah kepolisian. Nah, itulah yang nanti end state-nya di situ akan ditindaklanjuti oleh di pihak kepolisian. Dan itu tadi terkait dengan aktivitas keuangan ilegal itu sudah clear sekali terkait dengan hukum pidananya, dendanya, dan lain sebagainya. Di Undang-Undang P2SK itu sudah sangat jelas. Kemudian tadi ya terkait dengan pasar modal, ini menarik terkait dengan agen penjual efek reksadana gitu ya, institusinya selalu di angka 3. Mungkin ada informasi dari Pak Cahyo mungkin, belum ya? Kami mungkin akan dalami dulu Pak Arief ya. Kami tentunya akan nanti berkonsultasi juga dengan pihak Bursa Efek Indonesia yang ada di Provinsi Kalteng ini. Yang jelas memang kalau secara nature Pak Arief, memang kalau apart ini sebenarnya orientasinya lebih ke retail. Kenapa? Karena secara produk karakteristik reksadana itu memang lebih banyak investor retail yang banyak bermain. Ya apa istilahnya namanya, produk reksadana ini kan produk yang memang istilahnya kalau pemula mau belajar investasi di sektor pasar modal, biasanya sebelum dia masuk ke ranah misalnya transaksi saham yang itu memerlukan pengetahuan yang lebih ya terkait dengan mungkin analisis teknikal, fundamental, analisis laporan keuangan. Untuk pemula biasanya mereka masuknya melalui reksadana, karena reksadana itu dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Jadi tinggal menitipkan dananya ke manajer investasi, kemudian manajer investasi melalui reksadana itu dia nanti menginvestasikan ke berbagai jenis portofolio efek, baik itu saham, surat utang, dan lainnya. Jadi memang secara orientasi lebih banyak retail. Jadi kalau untuk yang corporate biasanya memang cenderung secara tas pun dari sisi national weight-nya seperti itu. Mungkin itu sedikit Mas Arief ya, tapi nanti bisa dielaborate lagi kalau ada tambahan. Kemudian Pak Dani nggih. Pak Dani ya, terima kasih Pak Dani pertanyaannya. Nanti dari Mas Fajar atau Mas Eren bisa menambahkan ya. Kredit. Nah, coba Mas, slide-nya Mas. Nah, untuk top 5 kredit sektor ekonomi tertinggi Bank Umum memang
trennya cenderung memang seperti ini ya Pak ya. Secara yang paling tinggi itu sektor pertanian, perkebunan, keturunan, dan specifically untuk sektor di Provinsi Kalimantan Tengah memang kelapa sawit Pak. Kelapa sawit Pak. Dan memang sebenarnya kalau mau kita dalami, itu sebenarnya kita bisa melihat Pak data spesifiknya, misalnya khususnya PUJK, Lembaga Jasa Keuangan yang kita awasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Misalnya untuk porsi pembiayaan sawit ataupun kredit produktif lainnya yang ada di BPD itu berapa, yang ada di BPR itu berapa. Itu sebenarnya kita ada Pak datanya Pak secara spesifik ya. Memang mungkin karena ini profesinya adalah bank umum. Bank umum itu artinya ya memang bukan hanya BPD, tapi bank-bank yang memang kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi dia juga punya kantor cabang yang ada di Kalteng. Itu nanti kita juga bisa lihat Pak sebenarnya, karena kalau bank umum kan sebenarnya efektif yang di Provinsi Kalteng cuma BPD aja Pak, yang lainnya kita juga ada. Nah sebenarnya itu kita ada Pak, dan memang untuk sawit ini memang lebih dominan, dan memang ini juga sektornya lebih ke yang corporate Pak ya, yang bukan yang UMKM seperti itu. Nah kemudian tadi ya terkait dengan fintech ya Pak ya, mungkin slide fintech Mas Bima. Nah, memang bukan yang ada demografi itunya pengaduan. Nah, perkembangan jumlah pengaduan entitas ilegal yang ini Pak ya. Tadi pertanyaannya Pak ya. Kenapa kombinasi laki-laki, ada nggak demografi yang secara profesinya gitu Pak ya. Memang kita kalau dari sisi filteringnya di sistem kami belum ada ya Mas Bima ya? Oh udah ada. Mungkin boleh disampaikan Mas Fajar. Tapi mungkin sebelum ini sedikit gambaran aja ya. Kalau sebelumnya itu pernah ada riset Pak Dani terkait dengan korban pinjol ini, baik yang legal maupun yang ilegal. Jadi berdasarkan salah satu riset itu nanti saya juga sumbernya itu memang mayoritas itu korban itu 42% itu dari kalangan guru. 42%, disusul guru, disusul 21% korban PHK, 17% kalangan ibu rumah tangga, 9% karyawan, 4% pedagang, 3% lalu sisanya pekerja lainnya lah seperti itu. Tapi ini survei independen, bukan survei OJK ya, berdasarkan riset. Nanti saya ada risetnya, nanti saya share sumber isinya. Mungkin Mas Fajar bisa ada penambahan ya terkait filteringnya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak. Izin menambahkan, bisa di zoom? Wah kurang jelas ya. Agak pecah ya. Ya, jadi geser ke yang atas sedikit Mas Bim. Itu investasi kan masih ada atasnya lagi. Oh ini dari langsung dari tablenya aja. Kalau ini kan udah screenshot ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, yang jelas nggak? Oh sama aja rupanya. Baik, jadi izin mungkin kita jelaskan aja. Jadi untuk yang pinjaman online memang kebanyakan kalau kita lihat itu ada di pegawai swasta. Nah iya, pegawai swasta, terus ada wira swasta, terus ada yang PNS, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, BUMN, dan lain-lain. Wartawan masuknya kayak mana nih? Nah itu dia. Tapi secara umum seperti ini udah yang Kalteng aja ya berarti. Posisi bulan Juli. Kalau total semuanya bisa nggak ditampilkan selama tahun 2024? Datanya enggak, ini Kalteng aja ya, udah semua berarti ya. Jadi seperti ini Pak Dani, Bang ya. Nah yang ini datanya Pak, mungkin bisa jelasin Pak, ini guru ini Pak, kebanyakan guru mungkin ada datanya nggak Pak? Kenapa bisa guru Pak? Apakah mereka juga membutuhkan kurang gajinya? Kenapa? Tadi kan riset ya. Iya, itu based on research. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa ini riset independen Pak ya. Nama lembaganya No Limit Indonesia kalau nggak salah. Nah itu memang istilahnya riset ini juga nggak dilakukan ada
sinergi kolaborasi dengan OJK, istilahnya riset independen gitu ya. Tentunya ini memang masih akan terus kita dalami Pak terkait dengan guru ini, tapi memang faktanya bahwa yang viral ya di pemberitaan memang secara, mohon maaf, tingkat kesejahteraan guru kan memang tantangan tersendiri ya Pak terkait dengan dalam hal mereka mengajar, apalagi yang single income tak ada tambahan lainnya gitu. Jadi memang kadang tanpa literasi yang baik juga, mungkin juga pas ada kebutuhan yang kepepet gitu, sedangkan tawaran-tawaran pinjaman online ilegal ini kan sangat masif, baik yang formal maupun yang ilegal. Buka YouTube ada pop-up iklan, buka handphone ada SMS masuk. Jadi kadang sebenarnya mungkin nggak ada niatan, tapi karena dijejerin terus gitu ya, aduh, ya udahlah gitu loh. Jadi mungkin akhirnya demikian gitu. Nah seperti itu. Demikian Pak Dani, terima kasih Pak. Terus lanjut tadi dari Pak Yudi nggih. Makasih Pak Yudi pertanyaannya tadi, mungkin bisa masih terkait dengan rentang usia pengadu untuk pinjaman online ini, entitas keuangan ilegal ini ya. Jadi memang kami di OJK itu kan melakukan survei ya Pak ya, survei nasional literasi inklusi keuangan yang terakhir tuh SNLIK 2024 itu berdasarkan data tahun 2023 kemarin. Dan itu untuk pertama kalinya kita melakukan survei yang bekerja sama dengan BPS. Jadi secara istilahnya tingkat validitasnya, kemudian metodologinya, ya menurut kami BPS itu udah yang paling mentok lah ya untuk terkait dunia survei ini. Jadi memang kalau kita bicara pertama secara demografi ini kan sebenarnya range untuk usia muda gitu Pak, pelajar, mahasiswa, Gen Y, Gen Z. Secara data survei yang terakhir memang mereka secara tingkat literasinya itu memang masih di bawah rata-rata nasional, di mana untuk survei literasi keuangan kita yang terakhir itu ada di angka 65,43%. Sedangkan untuk inklusinya itu ada di 75,02%. Nah, untuk yang pelajar mahasiswa termasuk yang di rentang usia ini, Gen Y, Gen Z, milenial ini, itu tingkat literasinya di level 56,42%. Jadi memang masih di bawah rata-rata nasional. Belum lagi kalau kita misalnya bicara terkait dengan literasi digital secara umum ya, nationwide, itu dari Kominfo datanya itu kita ada di level 3,54 dari range 1 sampai 5. Artinya itu kategori sedang, artinya belum terlalu bagus-bagus amat juga terkait dengan literasi digitalnya. Jadi memang baik itu secara literasi keuangannya, kemudian juga baik itu secara digital financial literacy-nya, memang ini yang masih menjadi istilahnya tugas bersama ya, PR gitu untuk gimana supaya bisa kita lebih meningkatkan. Jadi memang dari kondisi itulah kita dari sisi OJK itu terus menggencar melakukan program literasi, edukasi, kemudian juga khususnya yang melalui platform-platform media sosial yang memang itu sering digunakan kalangan milenial untuk mereka melihat berbagai informasi-informasi terkait dengan keuangan seperti itu. Itu mungkin Pak Yudi. Kemudian yang kedua terkait dengan pilkada ya, aliran dana ini. Terus terang mohon maaf Pak, kami sepertinya belum spesifik meneliti terkait hal itu gitu ya, tapi mungkin nanti saya nggak tahu, mungkin dari Bank Indonesia ataupun BPS mungkin yang bisa lebih ada datanya. Mungkin dari saya itu, kalau dari Pak Erwan, Pak Fajar ada tambahan silakan. Pertanyaan Pak Dani terkait dengan sektor ekonomi, itu memang gabungan Pak. Jadi dalam sektor ekonomi ada 5 yang utama tadi, ada pertanian, konsumtif, itu di dalamnya udah gabungan. Di situ ada korporasi, ada UMKM. Jadi mungkin memang kita datanya tidak kita pisahkan Pak, tapi di dalamnya itu ada UMKM dan korporasi. Jadi bukan hanya korporasi saja yang dibiayai Bank Umum, tapi UMKM pun juga sudah ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk data kredit ini memang kita sajikan itu data kredit yang disalurkan oleh kantor yang lokasi banknya di Kalteng. Misalkan ada juga kejadian penyaluran dari bank-bank yang selain Kalteng itu menyalurkan kreditnya di sini juga ada, tapi itu tidak kita masukkan. Jadi yang kita tampilkan itu yang penyalurannya oleh kantor cabang yang ada di Kalteng saja. Mungkin jadi masukan kami next time-nya, mungkin kita bandingkan
penyaluran total kredit dari seluruh provinsi yang dari bank-bank di luar Kalteng, tapi nyalur kredit di sini juga ada, nanti mungkin bisa next time ya bisa kita tambahkan. Kemudian tambahan terkait Pak Yudi terkait aliran dana. Terkait aliran dana ini sebenarnya memang ranahnya PPATK, karena kan memang badan itu dibentuk sebagai financial intelligence ya. Nah jadi memang PPATK yang lebih memahami terkait aliran dana ini. Namun dari perbankan itu memang diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK terkait transaksi-transaksi yang misalkan yang laporan namanya itu laporan transaksi tunai yang di atas 500 juta itu harus dilaporkan ke PPATK. Tapi memang itu ranahnya PPATK untuk menganalisa behavior dari kondisi masyarakat kayak gitu. Tapi dari OJK kita hanya memastikan bahwa harus mematuhi pelaporan yang diminta PPATK, baik tadi laporan tunai ataupun ada laporan transaksi mencurigakan. Mungkin itu Pak sedikit tambahan. Terima kasih. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah, itu ada 3 fokus sebetulnya, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kegiatan pencegahan, peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penanganan kasus. Nah, dari 3 hal tersebut, jadi di penguatan kelembagaan kan memang ke internal Satgasnya sendiri ya. Pertama keanggotaannya, itu kemarin sudah dikukuhkan.